Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma'abadu. Alhamdulillah, saudara-saudara, saya sangat senang sekali pada kali ini saya bersama-sama saudara bisa bertemu dalam rangka untuk perkuliahan perdana studi Al-Quran dan Hadis yang saya diminta untuk menemani saudara belajar tentang itu. Saudara-saudara, bahwa perkuliahan daring ini adalah sebuah keharusan bagi kita karena memang kita masih belum bisa untuk ketemu secara offline. Tetapi jangan khawatir, mudah-mudahan nanti bulan Februari saudara-saudara sudah bisa kembali mengikuti perkuliahan secara offline. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan juga tidak mengurangi keinginan saudara untuk belajar. Saya melihat wajah-wajah masa depan Indonesia yang sangat cerah sekali di wajah saudara-saudara sekalian. Saya berharap seperti yang telah diimpikan oleh saudara-saudara, nanti ini bisa menjadi awal mula bagi saudara untuk melangkah ke depan jauh lebih baik lagi. Saya mohon maaf karena saya baru menyadari bahwa ada jadwal yang overlapping, ada crash ya antara jadwal saya di pasca sarjana dengan jadwal saya di S1, dan kewajiban saya sesungguhnya di S1, bukan di pasca sarjana. Sehingga saya harus mengalahkan pasca sarjana dan masuk sekalipun agak terlambat di kelas saudara ini. Saudara-saudara, saya ingin memulai perkuliahan kita dengan memberikan penjelasan tentang studi Al-Quran dan Hadis sebagai sebuah pengantar. Kata studi itu artinya bukan hanya sekedar membaca atau mempelajari, tetapi studi itu artinya mengkaji. Mengkaji tentu tidak sama dengan mengaji. Mengkaji itu memiliki sebuah sistem yang sistematis dengan metode dan paradigma serta teknik yang khusus. Di dalam dunia keilmuan, anak-anakku, sebuah studi bisa disebut dengan studi apabila dia memiliki 3 hal. Yang pertama, dia memiliki objek yang jelas yang berbeda dengan lainnya. Yang kedua, dia memiliki metode yang berbeda dengan keilmuan lainnya. Yang ketiga, dia memiliki hubungan dengan keilmuan lainnya atau disebut dengan evidensi. Evidensi. Nah, apabila memenuhi 3 kriteria itu, maka sebuah studi itu sudah sah disebut sebagai studi. Sekarang kita beranjak kepada Al-Quran, studi Al-Quran. Anak-anakku, Al-Quran sebagaimana kita pahami adalah kalamullahul ladzi nazzala ala Muhammadin biwasitati Jibril. Adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Perhatikan 3 kata penting ini.
Yang pertama, Al-Quran itu adalah kalamullah. Disebut dengan kalamullah, artinya bahasanya itu adalah bahasanya Allah. Diturunkan kepada Rasulullah. Artinya yang menerima itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah. Melalui malaikat Jibril, artinya tidak disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah, melainkan melalui malaikat yang namanya disebut dengan Jibril. Jadi ada Allah, kemudian ada Rasulullah, tetapi di tengah-tengahnya ini ada perantara, yaitu yang disebut dengan Jibril. Nah, anak-anakku, sekarang saya mau masuk ke kalamullah. Kalamullah. Apa kalamullah? Kalam itu adalah sistem komunikasi. Kalau Pak Fauzan sekarang sedang bicara kepada saudara, maka Pak Fauzan disebut berbicara, menggunakan bahasa. Bahasa itu adalah simbol coding yang dipahamkan secara bersama-sama oleh sebuah komunitas dan memiliki makna. Itu bahasa namanya. Bahasa Madura digunakan oleh orang Madura, bahasa Jawa digunakan oleh orang Jawa, bahasa Bugis digunakan oleh orang Bugis, bahasa Inggris digunakan oleh orang Inggris, bahasa Jerman digunakan oleh Jerman, dan oleh karenanya setiap bahasa manusia itu memiliki hubungan dengan budayanya dan dipahamkan maknanya berdasarkan terhadap budaya itu. Dan oleh sebab itulah, maka bahasa dan makna itu tidak bisa dipisahkan dari budayanya masing-masing. Orang Indonesia memanggil Bapak, orang Arab mengatakan ab. Bapak dan ab, sekalipun itu merupakan coding atau kode yang sama untuk sesuatu yang menunjukkan kepada posisi seseorang laki-laki di dalam sebuah keluarga, makna bapak dan makna ab itu secara budaya berbeda. Yang nanti saudara akan pelajari itu di dalam ilmu bahasa. Ab artinya bapak. Tetapi kata ab tidak secara keseluruhan mewakili budaya kata bapak. Bapak dan Romo mungkin memiliki makna yang sama. Tetapi secara budaya, Romo dan Bapak itu beda. Ibu dan Umi, Mbok dan Mbok itu beda. Jadi dia memiliki konotasi makna yang berbeda. Berdasarkan terhadap budayanya masing-masing. Itu bahasa. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Bahasa. Bahasa Allah.
Tadi dikatakan kalau bahasa selalu memiliki hubungan dengan budayanya. Kita tahu bahwa bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Dan tentu saudara akan mengatakan, kalau begitu, Al-Quran tidak bisa terpisahkan dari budaya Arab. Dan yang menggunakannya adalah orang Arab. Kalau begitu, bahasa Arab yang terdapat di dalam Al-Quran itu bahasanya Rasulullah atau bahasanya Allah. Kalau disebut dengan bahasanya Allah, ternyata berbahasa Arab. Kalau itu berbahasa Arab, maka akan muncul konotasi bahwa Allah itu dari bangsa Arab. Dan ini mustahil, sangat mustahil. Tidak mungkin. Itu haram kita mengatakan seperti itu. Tetapi kalau itu dikatakan bahasanya adalah bahasa Rasulullah, karena Rasulullah yang orang Arab, itu juga tidak boleh. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah alladzi nazzala ala Muhammadin biwasitati Jibril. Zidni dimatikan dulu mic-nya, Zidni, biar tidak mengganggu suaranya Pak Fauzan. Muhammad Zidni Amiruddin, silakan dimatikan dulu. Punyanya Galih juga dimatikan. Semuanya di mute, selain punyanya Pak Fauzan, ya. Baik. Jadi itu bahasa Arab Al-Quran yang saudara sekarang sudah mulai melihat problem yang perlu kemudian dikaji. Zidni silakan dimatikan dulu. Suaramu mengganggu, Zidni. Kamu Zidni atau bukan? Saya paksa kalau gitu. Baik. Saya ulang kembali. Kalau sebelum ini saudara-saudara menerima begitu saja tentang Al-Quran yang berbahasa Arab itu tanpa memikirkan, maka dunia perguruan tinggi itu mengajarkan saudara untuk belajar Al-Quran sebagai sebuah objek studi. Lalu muncul pertanyaan kita, kalau begitu, bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran itu bahasanya siapa? Kalau disebut bahasanya Allah kok berbahasa Arab, padahal Allah mestinya bahasanya tidak sama dengan bahasa manusia, karena laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tetapi buktinya Al-Quran berbahasa Arab. Kalau disebut itu adalah bahasanya Rasulullah, mengapa Al-Quran disebut dengan bahasanya Allah? Disebut dengan kalamullah. Kalau begitu bahasa itu adalah bahasanya malaikat Jibril. Tidak mungkin. Karena malaikat Jibril itu tidak memiliki bahasa. Dia hanya perantara pembawa. Yang dia tidak memiliki hak apapun terhadap sesuatu yang dibawa itu untuk disampaikan kepada Rasulullah. Lalu kalau begitu bahasanya siapa? Bahasa Arab. Nah, nanti Pak Fauzan akan jelaskan. Tenang. Sabar, sabar. Tidak usah bergejolak dulu hati dan pikirannya, ya. Tidak usah takut murtad. Enggak, Pak Fauzan tidak akan membawa saudara kepada dunia murtad, ya. Jangan takut. Saya hanya ingin mengajarkan kepada saudara belajar di perguruan tinggi itu begitu. Pertanyaannya mengapa, apa, dan seterusnya. Siliatun dimatikan, Dok.
ininya dulu. Saya paksa ya. Baik, saya lanjutkan. Itu Al-Quran. Al-Quran yang disampaikan kepada Rasulullah itu kemudian disampaikan kepada para sahabat dan dibukukan di dalam sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Disusunlah pada masanya Sayyidina Utsman bin Affan dan disusun berdasarkan terhadap runtutan-runtutan yang disepakati oleh para sahabat pada masa itu secara mufakat, disusun, diawali dengan Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana tadwinul Quran dari masa ke masa dan bagaimana kemudian itu bisa terjadi sistem pembukuan dan kesepakatan sistem pembukuan pada masanya Utsman bin Affan, insya Allah. Jadi kesimpulannya, Al-Quran ini adalah kalamullah yang terdapat di dalam mushaf yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat secara mutawatir, dan apabila dibaca dia bersifat ibadah, dan oleh karenanya kemudian memperoleh pahala di dalam pembacaannya. Kalau begitu, apakah kalamullah yang di luar dari mushaf itu termasuk Al-Quran? Tidak. Dia tidak termasuk Al-Quran. Al-Quran itu hanya yang terdapat di dalam mushaf. Al-Quran itu hanya yang ada di dalam mushaf. Selain yang ada di dalam mushaf, itu tidak disebut dengan Al-Quran. Kalau begitu disebut dengan apa? Disebut dengan hadis qudsi. Yang nanti anak-anakku sekalian akan mempelajari itu di dalam studi hadis. Nah, sekarang kita sudah memahami studi Al-Quran itu berarti apa. Kalau begitu, studi Al-Quran adalah sebuah studi tentang Al-Quran, yang Al-Quran itu berarti adalah mushaf. Jadi, objek dari studi Al-Quran itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah mushaf. Mushaf itu adalah teks. Mushaf itu adalah bacaan. Jadi, berarti yang dipelajari oleh kita di dalam studi Al-Quran itu adalah apa-apa yang terdapat di dalam mushaf. Satu. Yang kedua, mushaf. Mushaf itu berasal dari kata sohifah, lembaran-lembaran. Disebut dengan mushaf karena Al-Quran yang sudah dikumpulkan dan sudah dibukukan menjadi satu dari beberapa lembaran itu, dia memiliki ciri khas khusus yang tidak sama dengan yang lainnya. Mushaf bukan buku. Mushaf bukan ensiklopedi. Mushaf bukan jurnal. Mushaf bukan kamus. Mushaf is mushaf. Jadi mushaf itu memang khusus digunakan untuk kalamullah yang dikumpulkan di dalam
sebuah buku yang disebut dengan mushaf. Di dalam sistem pembukuan, mushaf itu dibagi kepada 30 juz. Sebagaimana saudara-saudara sudah tahu secara keseluruhan dan 114 surat. Jadi, studi Al-Quran itu berarti mempelajari tentang sebuah mushaf. Yang di dalam mushaf itu ada juz. Yang di dalam juz ada surat. Yang di dalam surat ada ayat. Yang di dalam ayat ada susunan kalimat-kalimat. Nah, studi Al-Quran kalau begitu adalah membicarakan tentang sebuah studi mengenai kumpulan ayat. Yang ayat itu merupakan kalam Allah yang diberikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat secara mutawatir. Kemudian dibukukan di dalam sebuah mushaf. Itu adalah studi Al-Quran. Saya ingin saudara-saudara di dalam waktu yang terbatas sekarang ini menyampaikan atau menanyakan satu orang atau dua orang saja dari apa yang sudah saya sampaikan tentang objek studi Al-Quran. 47 orang tentu membutuhkan waktu yang panjang, tetapi saya ingin hanya satu dari laki-laki dan satu dari perempuan untuk menyampaikan atau menanyakan tentang objek studi Al-Quran yang saya sampaikan tadi. Saya persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, dimulai dari Wisnu dulu. Silakan Wisnu. Siapa yang tadi menyampaikan? Dido. Dido, silakan Dido. Bagaimana dari metode pembacaannya, Pak? Pembacaan Al-Quran. Baik. Apakah dari berbagai negara itu berbeda atau disamakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa tadi? Amarta. Ya, saya Ustaz. Amrita ya. Amrita Putri Wijaya, silakan. Ya, jadi Ustaz, kan tadi Ustaz bilang kalau kita Volumenya kurang jelas. Tadi Ustadz kan bilang Ustadz, kalau misalnya dalam studi Al-Quran itu kita akan mempelajari seluruh studi Quran. Apakah yang dimaksud dengan studi Quran ini juga termasuk dalam tafsir Al-Quran? Ya, tentu termasuk di dalamnya. Tentu termasuk di dalamnya. Nanti tentang apakah cara pembacaannya sama di antara satu dengan yang lain, kita akan bicara di dalam ilmu qiraah dan ilmu tajwid. Dido terlalu ke depan pertanyaannya. Sekarang tentang objek studinya dulu. Tentang objek studi. Apakah saudara sudah memahami tentang objek studi Al-Quran itu apa? Sudah? Sudah. Sudah. Baik. Berarti saudara sudah memahami tentang objek studinya. Tadi ada 3. Dia harus memiliki objek tersendiri, dia harus memiliki metode, dan dia harus memiliki evidensi. Saya ingin masuk ke pembahasan tentang metode. Metode studi Al-Quran. Saudara-saudara, orang
mempelajari Al-Quran itu bisa dibagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama adalah kelompok orang yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran. Cara membaca itu ilmunya nanti disebut dengan ilmu tajwid. Metodenya nanti akan kita jelaskan ketika mempelajari tentang ilmu qiraah dan ilmu tajwid insya Allah. Yang kedua adalah orang yang ingin memahami Al-Quran. Ingin memahami Al-Quran. Ilmu itu disebut dengan ilmu tafsir. Ilmunya disebut dengan ilmu tafsir. Yang ketiga adalah komunitas orang yang ingin mempelajari, memberikan penjelasan, dan mendakwahkan Al-Quran. Mempelajari, memahami, kemudian menyampaikan tentang Al-Quran. Yang oleh karenanya kemudian peringkat yang ketiga ini memiliki ilmu yang sangat luas sekali. Ilmu yang luas itu disebut dengan ulumul Quran. Orang yang akan mendakwahkan Islam, mendakwahkan Al-Quran harus tahu ilmu usulul fiqh. Orang yang ingin mempelajari, memahami, dan mendakwahkan Al-Quran harus mengetahui ilmu nasikh wal mansukh. Orang yang ingin memahami dan mempelajari lalu mendakwahkan Al-Quran harus memahami ilmu asbabun nuzul. Jadi banyak sekali ilmu itu. Saya akan menyampaikan konsep tentang ulumul Quran dan ulumul hadis ini. Ulumul Quran dan ilmu tafsir ini di dalam forum WA kita, agar saudara tidak terganggu waktu kelas lainnya. Dan saya juga sudah waktunya istirahat untuk menyiapkan kelas program Pasca Sarjana berikutnya. Nanti saya akan sampaikan melalui forum WA saudara. Dan saya mohon izin bagi teman-teman yang ingin mengulang lagi melihat penjelasan ini, saya persilahkan membuka YouTube Jendela Wawa. Jendela Wawa. Dan jangan lupa subscribe dan like. Agar Pak Fauzan menjadi terkenal, setidaknya dikenal oleh anak-anak didiknya seperti kalian. Saya senang sekali, tetapi ini adalah pertemuan pertama kita. Tentu saudara tidak perlu memfilm, karena filmnya nanti akan saya masukkan di YouTube itu. Dan saudara tidak perlu memfoto, saudara sudah saya arahkan agar bisa terlihat satu dari yang lain, lalu menghafal nama-namanya di situ. Yang tidak ada fotonya biarkan saja, Farida mungkin lagi tidak enak badan, sehingga tidak ingin terlihat wajahnya. Oh ada Farida ya. Itu nanti silahkan dilihat di YouTube itu, dan materinya saya sampaikan di beberapa kesempatan di YouTube itu, tetapi filenya akan saya kirim kepada saudara tentang ulumul Quran dan ilmu tafsir, kemudian nanti saudara bisa baca,
Dan sewaktu-waktu saudara perlu bertanya-bertanyalah, tetapi jangan diminta dijawab langsung ketika itu, karena mungkin Pak Fauzan juga tidak terlalu sering membuka WA, kecuali pada waktu-waktu memang saya harus mengajar. Sistem pembelajaran kita seperti begini. Masuk 30 menit menggunakan Zoom, lalu setelah itu diskusi melalui WA sambil ngopi. Jangan lupa ngopi. Dan kalau sudah ngopi, bagi-bagi kopinya ya, dibagi-bagi kopinya. Ngopi is solusi. Jangan lupa bagi-bagi kopi kepada temannya agar kita bisa tertawa bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ingin saling menyapa, masih ada waktu kita sekitar 2 menit atau 3 menit. Silakan. Kalau ingin menyapa temannya, siapa yang dilihat, lalu, kamu kok di sana, begitu. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, waalaikumsalam Mas Dafa. Saya mau bertanya Ustaz. Oh, mau tanya, silakan Mas Dafa. Itu tadi tentang masalah Al-Quran kalamullah. Di sini saya mau bertanya Ustaz, dipaham Imam Ahmad, di sana beliau memahami bahwa Al-Quran itu Al-Quran itu makhluk Allah. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Imam Al-Karobisi, lafdi bil Qur'ani makhlukin. Lafadku dengan Al-Quran itu makhluk, itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertemuan berikutnya saja. Itu panjang banget itu penjelasannya. Tetapi insya Allah saya ingat karena ini nanti masuk di YouTube ya. Ya, matur nuwun Ustaz. Oke, ada pertanyaan yang lain silakan. Masih ada lagi, kita masih punya waktu 1 menit. Ayo Ustaz. Ya, silakan. Sebut namanya. Nama saya Nisa Lutfia, asal dari Bandung. Saya ingin bertanya, kalau misalkan kita menulis Arab, tetapi di buku atau di tempat lain, apakah itu disebut dengan mushaf atau tidak? Karena kan bagi perempuan, itu yang tidak boleh itu memegang mushaf. Tapi kalau misalkan kita memegang ayat Quran yang di kertas atau di buku, apakah itu boleh atau tidak? Itu pembahasan hukum. Pak Fauzan bukan ahlinya di dalam bidang itu. Tetapi begini, mudah-mudahan nanti bisa disimpulkan. Al-Quran itu disebut dengan Al-Quran bukan karena dia jumlahnya seluruhnya itu adalah Al-Quran. Sebagian dari Al-Quran, kata Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu adalah Al-Quran. Oleh karenanya dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa Al-Quran atau sebagian dari Al-Quran ke dalam WC itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena sebagian dari Al-Quran is Al-Quran. Nah, kalau sampean menulis sebagian dari ayat, lalu di kertas itu hanya ada tulisan itu, lalu sampean bawa,